kaki kekuasaan dinasti rakus kekuasaan Joko Widodo. Ya, mereka tentu sudah memproyeksikan Gibran yang tak lulus SMA ini akan dipermak dokumen-dokumennya, ya, akan dibuat dokumen-dokumen sehingga dia seolah-olah punya ijazah SMA atau SMK. Setelah Gibran, nanti Kaisang jadi presiden. Setelah Kaisang, anaknya si Gibran lagi, anaknya Kaisang lagi jadi presiden. Ini yang kita tidak mau. Makanya kita dengan memberikan buku ini kepada Presiden Prabowo Subianto, kita ingin memberikan pesan, ya, jangan jadikan republik ini, ya, menjadi milik dari sebuah dinasti keluarga. Maka seharusnya Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas, tindakan politik. Nah, apa itu? Hasil kajian itu harusnya bisa diberikan kepada DPR untuk dilakukan langkah-langkah politik. Karena apa? Ya, kalau ini penyimpangan ini terjadi, maka ya ini menjadi sejarah terburuk rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Seorang wapres tidak punya rapor 3 tahun, rapor SMA, tidak punya ijazah SMA, kenapa bisa lolos di Komisi Pemilihan Umum? Sudah kita alokasikan 1.000 untuk DPR dan DPD, sudah ada. Cuma ya, punya untuk Ian mana, Vi? Ya, apanya? Nah, cuma kan korespondensinya belum dijawab. Jadi sementara kita menunggu DPR dan DPD suratnya, balasannya untuk audiensi, kita menyerahkan 1.000 buku Gibran Endgame yang sekarang sudah ada di gudang, ya, sudah dipersiapkan. Maka untuk sementara menunggu kita pergi gitu loh ke tempat-tempat yang bisa memengaruhi opini publik. Salah satunya ya kita ke kantor Kementerian Sekretariat Negara, ya kan? Karena surat yang masuk, buku yang masuk itu harus lewat kantor ini. Ada kantor pelayanan surat. Tadi kita sudah memberikannya. Nah, ini dia bukti tanda terimanya, ya, tanda terimanya. 2 Februari 2026. Kita berikan tadi 5 buku, ya, mungkin ke Presiden ataupun 1 ke Presiden Prabowo Subianto, 1 mungkin ke Menteri Sekretariat Negara, 1 ke Menteri Sekretariat Kabinet. Pokoknya di ring 1 itulah 5. Ya, buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Maksud kita apa? Kan tuduhan para pro Jokowi ini buku itu fitnah, ya, isinya. Ya, bukunya nggak jelas, isinya fitnah gitu. Oh, Pak, ya, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Nah, terus isinya fitnah. Loh, kok fitnah? Nah, untuk tidak ada kecurigaan itu, maka ya kita berikan aja langsung kepada Presiden. Ya, untuk membuktikan bahwa itu bukan buku fitnah. Ya, jadi tetapi berarti untuk diuji, dikaji. Ya, makanya dengan menyerahkan buku itu sebenarnya Presiden tinggal memanggil atau membentuk tim pengkaji, ya, isinya profesor doktor di bidang profesor doktor di bidang kurikulum, di bidang pendidikan, ya, supaya itu dibentuk dan dikaji buku itu, kebenaran di buku itu. Sekaligus memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau bisa, ya, seharusnya lebih intensif. Presiden Prabowo Subianto seharusnya memerintahkan Badan Intelijen Negara, ya, atau BIN, untuk menginvestigasi benar tidak, ya, Wapres Gibran itu menyelesaikan pendidikan di Orchid Park Secondary School, yaitu 2 tahun di sana, Secondary 3 dan Secondary 4, setara dengan kelas 1 SMU atau SMA di Orchid Park Secondary School, ya. Itu sesuai dengan keterangan Dr. Eko Susanto, Sekretaris Ditjen Dikdasmen ketika kami jumpai. Ya, lalu BIN juga bisa menginvestigasi ke Australia, UTS Insearch. Benar tidak pengakuan dari Pak Iksan Katonde, ya, seorang diaspora Indonesia di Australia, bahwa menurut Pak Iksan Katonde, Gibran pada saat ke sana yang diantar oleh Pak Iksan Katonde, ya, Wapres Gibran ini hanya menempuh 6 bulan English program di sana.
gitu ya. Atau dicari tahu juga apakah benar Gibran menempuh 2 tahun program Diploma of Business sesuai dengan keterangan dari Dr. Eko Susanto kepada kami. Ada Pak Jamanda Girsang di situ, ada Pak Roy Suryo, ada yang lain-lain, ada Bu Kurnia saat itu dikatakan Diploma of Business of Program. Atau apakah Gibran hanya menempuh Foundation Studies. Lalu masukan dari Badan Intelijen Negara tersebut itu diberikan data itu kepada tim pengkaji yang sudah dibentuk, yang isinya adalah pakar-pakar bidang pendidikan dan kurikulum, begitu. Nah itu kan buku itu bisa menjadi masukan, gitu loh, bahwa tidak ada fitnah, gitu kan. Nah ketika sudah ada simpulan yang sesuai dengan apa yang saya simpulkan dalam buku saya itu Wapres Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA, artinya tidak punya ijazah SMA, artinya tidak pernah selesai menempuh sekolah SMA, memiliki rapor 3 tahun, ya 3 tahun yang menjadi syarat penyetaran ijazah secara online, maka seharusnya Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas, tindakan politik. Nah, apa itu? Hasil kajian itu harusnya bisa diberikan kepada DPR untuk dilakukan langkah-langkah politik. Kenapa? Ya, kalau ini penyimpangan ini terjadi, maka ya ini menjadi sejarah terburuk rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Seorang wapres tidak punya rapor 3 tahun, rapor SMA, tidak punya ijazah SMA, kenapa bisa lolos di Komisi Pemilihan Umum? KPU. Iya, KPU. Kenapa bisa lolos persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita? Undang-Undang nomor 17 tahun 2007. Ya, pasal 169 huruf Q. Q atau R itu, lupa saya. Pokoknya harus lulus minimal sekolah SMA. Ya, sekolah menengah atas atau sekolah sederajat lainnya. Gitu maksud kita. Jadi Bang, minum dulu. izin di sela-sela ini, menurut saya sayang kalau masyarakat itu belum membaca ini, karena Bang Rismon ini sudah menyampaikan tujuannya ke Presiden Prabowo melalui Seknek. Tentunya para tokoh juga sudah menerima lampiran buku ini ya Bang ya. Ya. Jadi masyarakat yang ingin membeli buku ini, karena menurut saya sayang kalau seandainya teman-teman tuh belum pernah baca isinya apa sih. Bang Rismon sampai berani untuk dikaji. Bahkan Bang Rismon mereferensikan Badan Intelijen Negara untuk mengusut soal kejelasan yang ada di tulisan buku ini. Jadi teman-teman yang ingin order buku ini, saya sampaikan di sini ada beberapa reseller. Pertama saya sendiri di 0858. Ulangi. Ian 0858 1108 7991. Ada juga di Hani 0857 73 42 0900. Ada Gilang 0896 2005 009. Ada Nisa 0812 8195 4581. Ada Satya. Wah, ada banyak lah pokoknya ini. Sampai ke bawah teman-teman. Trust semua yang order untuk buku Gibran Endgame ini cuma ada di satu rekening atas nama Hana Karistia Pusa. Nah jadi terus abang diterima di dalam seperti apa yang menerima ini bang? Iya, kan ada bagian di lantai basement itu, ada bagian untuk menerima persuratan. Nah itu salah satu kepala staf di sana itu menerima. Kita ada fotonya di X saya, ya di akun X saya, Rismon Sianipar, dan TikTok saya Rismon Sianipar itu sudah kita share gambarnya bagaimana saya berjabat tangan dengan beliau, ya salah satu kepala staf pelayanan surat di sana. Ada, nah kita diberikan inilah, ya surat tanda terima. Di situ telah diterima sebanyak 5 buku, ya. Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA 2 Februari 2026. Kalau nggak salah namanya adalah
Iskandar ya, bla 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 Iskandar. PR Public Relation tuh ya. PR-nya ya. Jadi di sini nih kalian bisa lihat nih, nggak hoax ya. Kalau hoax untuk apa kita ini ya kita tampilkan ya, nanti Bapak itu ya bisa marah kalau hoax Pak Iskandar itu ya. Jadi 5 buku kita berikan gratis dong, masa minta bayaran untuk presiden kan? Mungkin dari 5 buku itu bagian dari donatur yang sudah membeli buku tetapi mereka tidak menerima semuanya. Misalkan mereka beli 100 tapi kirim ke saya cukup 1 aja, nanti 99-nya didistribusikan. Ya, Nah, ini bentuk untuk perhatiannya. donasi kan ada partisipasi publik ya ke bendahara kami ya, nomor rekening BCA Hana Caristia Kusa ya, itu nomor rekening BCA mana ya. coba nomornya? Nomor rekeningnya ya kan. Nah, di situ publik bisa berpartisipasi untuk mendonasikan. Nanti misalnya di Car Free Day minggu depan di Jakarta. Oh, Pak, bagikan ini misalnya saya bayar 10 juta 100 buku untuk mahasiswa misalnya. Bisa kita berikan ya. Jadi itulah bentuk partisipasi publik bahwa buku ini harus disebarkan sebagai senjata argumentasi kita untuk menyadarkan publik bahwa memang Wapres Gibran ini tidak pernah memiliki ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Nomornya mana nih? Nomor rekening yang lama aja lah. Nomor rekening yang lama ini. 7520 Nomor rekening Bank BCA. Kalau kalian ingin berpartisipasi, ya. Nomor rekening atas nama Hana Caristia Kusa, nomor rekening BCA 7520 ya. 7520 1728 95. Kalau kalian kasih 10 juta maka 10 buku akan kita kasihkan gratis kepada publik. Misalnya kepada abang-abang Gojek, kepada orang-orang yang ada di sembarang orang di jalan, oke. Di CFD, oke, kita kasihkan ya. Untuk misalkan Ya, untuk yang pesan 1 juta itu 10 buku, 10 juta 100 buku gitu. Ya, misalkan mau beli, kemarin itu ada yang menarik dari keluarga di Bandung itu. Dari mana datangnya itu keluarga itu? Majalengka Majalengka sekitar 3 jam. Mereka itu satu keluarga ya, dari ayah, ibu, anak lelaki dan kakak perempuannya itu datang ketemu Bang Rismon. Kirain mau beli 1 buku dari Majalengka, kita tunggu kan mereka perjalanan aja 3 jam di Bandung, kita tunggu. Ternyata mau beli 20 buku. Iya. 20 buku kita mau sampai bingung juga, satu keluarga tuh 20 buku. Padahal stok kita tinggal berapa itu? Untung ada 20 ya? Ada, untung ada 20. Padahal stok udah mau habis karena mau pulang ke Jakarta. Terus kebanyakan mereka yang bertemu dengan Bang Rismon tuh selalu memberikan pesan. Bang Rismon semangat, maju terus, jangan mundur. Bang Rismon semangat, maju terus. Karena nggak semua orang itu berani speak up, nggak semua orang itu punya talenta menulis, nggak semua itu mereka punya skill sesuatu yang bisa merubah keadaan. Tetapi melalui peran Bang Rismon lah mereka mendukung dengan cara ya cuma 100.000 per buku. Mereka yang punya kemampuan ekonomi seperti yang keluarga kemarin itu beli 20 buku, banyak amat nih buat kemana lagi? Nanti saya mau kasih ke saudara. Iya, bagi-bagikan. Mau didistribusikan, dibagikan sendiri. Nah itu juga bisa teman-teman. Teman-teman mau beli 100 silakan dikontak ke resellernya. Teman-teman mau beli 1000 mungkin, atau 500 atau 300 atau hanya 10 buah, 10 piece. Nah, teman-teman ambil 1, nanti 9-nya saya titip untuk misalkan untuk kampus A, kampus B, nanti kita yang distribusikan, kita lampirkan bukti videonya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sudah mendistribusikan. Kurang lebih seperti itu. Terus nih Bang, Abang sudah dari istana nih, harapannya kan Prabowo ingin baca buku ini ya. Ya. Langkah kedepannya apa untuk mencerahkan publik ini dengan buku Gibran Engine? Oke, sebelum ke situ tadi waktu kami pertama sampai ya kepada Pak Iskandar tadi,
kita tanyakan buku Jokowi White Paper itu yang sebelumnya 4 bulan lalu kami ke sini sudah diserahkan kepada Pak Prabowo Subianto, sudah katanya. Jadi buku Jokowi White Paper itu sudah sampai ke tangan Pak Prabowo Subianto lewat Kementerian Sekretariat Negara. Kita tanyakan dulu tadi dan dijawab ya kan? Ya. Nah, ini juga pasti akan sampai. Kenapa? Karena ini selalu kita dokumentasikan secara publik. Kalau Pak Prabowo Subianto sampai tidak menerima buku Gibran Endgame, berarti ada tangan-tangan jahil di Kementerian Sekretariat Negara untuk menyortir dengan cara ilegal, ya kan? Itu satu. Yang kedua, ya, kalau ditanyakan kepada saya bagaimana langkah apa yang terjadi ke depannya, saya nggak tahu. Yang pasti ya kita harus menyebarluaskan informasi ini dengan cara mendonasikan buku-buku ini ke khalayak ramai. Contohnya besok kita akan ke perpustakaan. Belum kita tentukan ini, kita harus rapat dulu. Belum di range lah. Apakah ke perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Tarumanagara, atau yang lainnya, Bung Karno. Besok pokoknya kita kasih 5 atau sampai 10 buku ke setiap perpustakaan. Kita donasikan dan kita antarkan dan kita dokumentasikan agar kalian donatur-donatur itu merasa bahwa sumbangsi saya sampai ke tangan yang tepat gitu, bukan dimakan oleh tim manajemen maupun Rismon Sianipar gitu. Kita harus transparan, public trust itu ada. Jadi CFD minggu depan kami karena alasan biaya, ya karena kami kemarin ke Bandung kan perlu biaya, ya yang tidak sedikit dong untuk ukuran kami, ya kan? Nah, oleh karena itu hotel ratusan ribu. Oleh karena itu, ya untuk minggu-minggu ke depan kami hanya ada di CFD di Bundaran HI, di hotel apa? Di mana? Ratu Plaza. Di depan Ratu Plaza, di sekitar Bundaran HI kami akan di situ. Dan kemudian mungkin kami akan rencana berada di CFD di Bogor, yang dekat-dekat bisa PP ya. CFD di Bogor ataupun CFD di Depok maupun CFD di Tangerang. Nah, kemarin selesai di CFD di Bandung, Pas Roy WA, waduh kenapa nggak bilang-bilang biar mau nyusul. Jadi kemungkinan CFD ke depannya itu akan lebih semarak lagi. Iya, CFD ke depan kita akan undang Pak Roy Suryo sebagai brand ambassador buku Gibran Endgame. Yes. Ya, jadi kalian bisa berbincang, berfoto dengan Pak Roy Suryo sebagai brand ambassador buku Gibran Endgame, dan kalian akan dapat tanda tangan penulis maupun tanda tangan brand ambassador Pak Roy Suryo, ya kan? Bisa berbincang-bincang di sana. Jangan lupa ya, sekaligus CFD Bekasi Bang katanya. Oh, Bekasi punya CFD ya? Mungkin ada. Oh ya, CFD Bekasi. Pokoknya yang bisa kami pulang pergilah tanpa menginap karena biaya kan. Ya, kecuali ada yang menjadi donatur kami. Oh Bang, CFD di Makassar boleh, itu ya. Asalkan ada ongkosnya, karena kami nggak punya ongkos. Modal kami adalah cuma 2 modal kami, yaitu semangat dan nekat. Tolong Rasa itu nekat. yang langka update, ada yang tanya komen kemana belinya, bisa dibalas. Ya. Di langka update lihat live-nya. Ya, Ratu Plaza Bundaran Senayan. Gitu, kami akan ada di sana sekitar jam 7 pagi lah. Kalau kalian mau beli on the spot atau mendonasikan, Bang ini Bang 100 buku, sumbangkan ke sini CFD ini. Oke, gitu ya. Kita akan lampirkan video bentuk dokumentasinya sebagai pertanggungjawaban kita. Ya, ya. Oh, Terima sudah beli kasih dari yang sudah Bang membeli. Ian. Oke, makasih ya. Selain untuk menyebarkan informasi, mencerahkan publik, itu bentuk dukungan teman-teman untuk kegiatan kita atau untuk Bang Rismon menyebarluaskan ini. Jember jauh banget itu. CFD Jogja kapan Bang? Masalah dana juga Bang, ya. Iya. Karena kita terikat budget.
Karena keuntungan dari buku ini juga kita alokasikan ke 1.000 buku, ke DPR, DPD, belum lagi ke perpustakaan-perpustakaan, belum lagi nanti komunitas-komunitas lain. Jadi kita harus kompres ini budget sehingga cukup untuk semuanya. Kalau kami pakai budgetnya itu ke CFD di luar kota yang jauh dan harus kita menginap dan transportasi, ya terus terang untuk saat ini kami belum sanggup. Gitu aja, belum sanggup. Ya kan? Jujur itu lebih baik. Belum ya ada kan? orang besar di belakang Gibran Endgame. Belum ada orang besar, ya. Yang ada adalah rakyat-rakyat seperti kalian kok. Betul. Ya kan, ada yang mau nyumbang 100 kemarin, 10 juta kita bagikan di CFD kemarin. Ya. 100 lagi, sumbang lagi ke situ. Belum lagi kepada mahasiswa nanti di CFD, ya. Kalau mahasiswanya ekonomi lemah ya kita bagikan gratis ya. Ya, itu bentuk perhatian Bang Rismon. Nggak harus semuanya itu beli. Mahasiswa yang memang kan kemampuan ekonominya masih terbatas, mereka dapat gratis. Tapi kalau mahasiswa dengan uang kuliah tinggi ya, Ya tunggu boleh dulu lah. lah ya, antri dulu lah ya. Bantu-bantu lah kita ini. Gitu. Terus yang menarik juga kalau pembelian on the spot itu, bukunya ditulis nama pembelinya. Ini untuk siapa nih? Untuk si Pulan bin Pulan, ya kan? Tanggal, lokasi, nama Bang Rismon, tanda tangan. Gitu. Bukan hanya sekedar tanda tangan aja, tapi pembelian on the spot, nama pembelinya juga ditulis lebih spesial. Ada nama kalian di dalam buku itu, ada tanda tangan Bang Rismon. Setelah tanda tangan bisa foto atau video langsung. Jadi terutama juga mereka yang punya apa namanya rezeki besar, ayolah bantu Indonesia berubah. Ya. Kalau enggak, Indonesia ini akan berada di kaki kekuasaan dinasti rakus kekuasaan Joko Widodo. Ya, mereka tentu sudah memproyeksikan Gibran yang tak lulus SMA ini akan dipermak dokumen-dokumennya, ya. Akan dibuat dokumen-dokumen sehingga dia seolah-olah punya ijazah SMA atau SMK. Setelah Gibran, nanti Kaisang jadi presiden. Setelah Kaisang, anaknya si Gibran lagi, anaknya Kaisang lagi jadi presiden. Ini yang kita tidak mau. Makanya kita dengan memberikan buku ini kepada Presiden Prabowo Subianto, kita ingin memberikan pesan, ya, jangan jadikan republik ini, ya, menjadi milik dari sebuah dinasti keluarga. Republik ini harus republik demokrasi, meritokrasi. Siapapun, apapun latar belakangnya, selama dia memenuhi persyaratan, dia bisa menjadi presiden atau wakil presiden. Bukan orang yang nggak cukup umur, yang nggak punya ijazah SMA seperti Gibran, itu menjadi wakil presiden hanya karena bapaknya jadi presiden. Itu yang kita tolak. Ya, dengan akal kritis kita, kecuali Termul, ya, dia tidak peduli bangsa ini jadi apa, yang penting Jokowi dan keluarganya itu berada di tampuk kekuasaan terus. Itu yang salah, karena sebelum Jokowi juga, ya, pada saat Presiden SBY ya menjadi presiden, itu Joko Widodo juga kita nggak kenal, entah siapa, nobody dari Solo sana, gitu loh. Ya, jadi gantian dong, gitu loh. Masa setelah jadi presiden dia mau anak dan cucunya yang tetap jadi presiden? Ini kan bukan negara kerajaan, gitu ya. Ini bukan negara kerajaan. Ini yang kita harus perangi. Jangan sampai negara ini tunduk pada sebuah keluarga, ya. Terus Termul selalu tanya, memang Rismon siapa kau? Yang memang bukan siapa-siapa saya, rakyat jelata. Ya kan? Dari rakyat mendukung rakyat kok. Ya, tetapi kan kalau ada sejuta kayak Rismon, ya kan Berubah juga yang iya, berubah juga sejarah bangsa Indonesia ini. Dan sejarah bangsa Indonesia ini hanya bisa diluruskan oleh rakyat biasa. Bukan lewat DPR atau elit-elit politik, tapi lewat rakyat jelata seperti saya. Jutaan rakyat jelata seperti Rismon bisa kita luruskan sejarah yang sudah bengkok mengarah pada kerajaan Joko Widodo. Ya, makanya dia bilang, ada yang sering bilang, hukum adalah panglima di republik ini. Tetapi di atas panglima ada Raja Jokowi. Kan begitu. Ya, Raja Jokowi yang dulu janjinya katanya tidak mau cawe-cawe, mau pensiun. Ternyata kita lihatlah, ya, semua diingkari semua perkataannya. Ya, itu
yang tidak boleh terjadi di Indonesia ini. Hanya silahkan kalau termul menjilat itu hak kalian. Tetapi tidak ada hak kalian melarang kami mengutarakan aspirasi yang menurut kami sesuai dengan akal waras. Jadi sebelum kita tutup ini 25 menit. Ya, ada pertanyaan Bang. Abang boleh jawab atau abang juga nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Berkas RRT di Kejaksaan itu dikembalikan lagi ke Polda Metro. Gimana tanggapannya Bang, menurut abang? Ya itulah kan karena buru-buru. Ya, kami dituduh memanipulasi barang bukti elektronik hanya karena dia mendengarkan 5 ahli di sisi kepolisian. Ahli kami nggak didengarkan. Kan Kejaksaan perlu mendengarkan ahli dari kami, ahli Undang-Undang ITE, Profesor Henry Subiakto, ahli image processing, digital image processing dan AI, Dr. Rido Ramadi, ada lagi Profesor Dr. Tono Saksono, belum lagi Dr. Leoni, belum lagi yang lain-lain. Harusnya kan jaksa juga sebelum menentukan keputusannya, ya, dalam meneliti berkas, lo mana? Itu kan cuma dari ahlimu. Kan ahli langganan kepolisian bisa dibilang apa aja. Ya. Harusnya jaksa pun, ya, di samping ahli dari RRT maupun ahli dari kepolisian, panggil ahli yang independen dari universitas. Apakah Rismon Roy Suryo terutama, ya, itu melakukan manipulasi digital atau sekedar melakukan prosedur digital image processing? Oke. Itulah makanya dikembalikan buru-buru. Ya pesanan Raja Solo tong. Yalah parah kau. Oke, sebagai closing saya tambahkan lagi, Bang Rismon sudah mendistribusikan ini ke banyak instansi-instansi hari ini untuk Presiden Prabowo melalui saya Sekretaris Negara. Teman-teman yang belum memiliki buku Gibran Endgame bisa order, bisa pesan. Yang di Langkah Update bisa pesan di Ian, lihat nomor WA-nya silakan. Teman-teman juga di luar yang lainnya bisa melalui reseller yang sudah terdaftar resmi untuk mendistribusikan Gibran Endgame. Baik itu nanti pemesanan se-Indonesia atau ke luar negeri, ready, siap kirim semuanya. Kalian order aja, yang penting alamatnya lengkap, jalan, nomor rumah, RT RW, kelurahan, kecamatan sampai kota, provinsinya harus diisi. Biar nggak salah lagi nama penerima, bahkan lampirkan nomor HP penerimanya juga supaya nanti kurir JNE-nya itu nggak miss, nggak salah tempat. Jangan lupa kalian bisa donasikan untuk mendukung kami ke rekening tadi BCA Ana Caristia Kusa, ya. Tadi sudah saya sebutkan. Atau kalian bisa lihat di akun X saya atau Twitter atau di YouTube maupun TikTok saya, di situ ada. Dan kita besok ke perpustakaan-perpustakaan. Minggu ini kita harus bergerilya terus sembari menunggu jawaban dari DPR tentang 1000 buku yang akan kita bagikan kepada mereka. Sembari menunggu itu, Stoknya udah disiapin? Sudah, 1000. Stikernya sudah disiapin? Sudah disiapkan. Jadi kita gerilya mulai besok ke perpustakaan-perpustakaan dan akan kami dokumentasikan. Terima kasih kepada pembeli buku Gibran Endgame maupun kepada donatur. Bye-bye. Kita harus berjuang terus. Merdeka!